Om, 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 mana sih Om itu? Om, Om, Om. Ada apa, nak? Om udah kemana? Patih dari tadi cari di rumah ndak ada. Malah di sini. Iya, nak. Om udah ke kandang kelinci untuk mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci? Untuk apa, Om? Air seni kelinci bisa dimanfaatkan sebagai air pupuk organik. Tanaman akan tumbuh subur nanti. Tapi Om, tadi banyak masyarakat yang sudah mengambil juga untuk dimanfaatkan. Kenapa Om kasih orang-orang? Kan sayang. Iya, nak, kita harus saling membantu jika ada orang yang membutuhkan. Kita juga harus ikhlas dan sukarela karena kita termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Saling bantu dan tolong-menolong salah satu bentuk pengamalan Pancasila, nak. Iya, Om. Kalau tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepat yang kau katakan, nak. Ya sudah, kita pulang dulu. Om masih bau sekali mau mandi. Om tunggu di ruang kerja. Kita bahas satu persatu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Om, kenapa sih dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Begini, nak, Pancasila sebagai dasar negara bukanlah hal baru. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat kita. Nilai Pancasila perlu dikembangkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak dapat mencapai semua itu, nak. Aku masih belum mengerti, Om. Bisakah Om jelaskan lebih jauh lagi? Baiklah, nak. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila ini, kita diwajibkan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Selain itu, kita juga saling menghormati dan bekerja sama antar agama. Kemudian, tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Lalu, bagaimana dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Om? Menerapkan sila tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau sila ketiga, Pati tahu, Om, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dengan menerapkan sikap cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Apakah benar begitu, Om? Benar sekali kau katakan, nak. Lalu bagaimana dengan sila yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aku belum mengerti, Om. Begini, nak.
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar, dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selain itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita juga harus budayakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Lalu, bagaimana dengan sila kelima, Om? Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diwujudkan dengan menghindarkan diri dari sifat pemborosan, bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kita harus bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Selain itu juga mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Wah, sekarang aku mulai paham, Om. Mulai hari ini aku akan coba menghafal nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai Pancasila bukan sekedar untuk dihafal, Nak, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan. Iya, Om. Ya sudah, ayo kita belajar di dalam saja. Ada yang Om akan perlihatkan. Yes, yeay! Apakah sudah siap belajarnya? Siap, Om. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Ini kan gambar peta, Om. Maksudnya untuk melihat kondisi suatu wilayah dapat dilihat secara astronomis dan geografis. Astronomis geografis? Bisakah Om jelaskan? Begini, Nak. Mengetahui kondisi atau letak Indonesia dibagi menjadi dua. Secara astronomis, maksudnya kita melihat suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan secara geografis, maksudnya kondisi suatu wilayah berdasarkan keadaan nyata di permukaan bumi. Misalkan kita naik di gunung, maka kita akan melihat kondisi lingkungan kita secara nyata. Namun, penglihatan kita terbatas, Nak, sehingga kita membutuhkan peta untuk melihat kondisi suatu wilayah. Nah, sekarang coba perhatikan peta ini. Kita akan menentukan letak wilayah Indonesia secara astronomis. Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kalau secara geografis, Om, aku ingin tahu. Secara geografis, dalam peta ini terlihat beribu-ribu pulau. Indonesia juga memiliki perairan yang sangat luas, sehingga Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan. Dan juga Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim karena memiliki lautan yang lebih luas daripada daratan. Selain itu juga, Indonesia sangat terkenal dengan negara agraris karena sebagian penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Masya Allah, Indonesia memang negara yang kaya ya, Om. Saya bangga jadi orang Indonesia. Tapi Om, aku ingin tahu lebih jauh lagi tentang kondisi geografis Indonesia. Baiklah, Nak, coba lihat gambar ini. Tahukah kamu, letak Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis. Indonesia terletak antara posisi silang, yaitu di antara dua samudra
dan di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Sedangkan yang mengapit Indonesia adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga Indonesia dilewati oleh perdagangan internasional. Wah, aku semakin bangga, Om. Ya sudah, kita lanjutkan lagi. Coba diperhatikan peta ini lagi. Kita akan melihat batas-batas negara Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sementara di bagian timur, Indonesia berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan perairan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan negara India. Terima kasih, Om. Aku senang sekali sudah mendapatkan banyak pengetahuan.